Ziarah nanggone wali ngoten niku lho, Bu. Itu tujuannya apa? Bukan minta kepada walinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Tujuan bahasan untuk meluruskan akidah umat agar sesuai Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrohmanirrohim. Ziarah nanggone wali ngoten niku lho, Bu. Itu tujuannya apa? Bukan minta kepada walinya, tapi apa? Ngerayu. Hai walinya Allah, tolonglah bilangkan ke Allah, ngeten dungo. Jadi itu namanya tawasul. Paham nggih? Nah, kita ini yang suka bertawasul, ziarah kubur dengan para wali, dengan orang-orang soleh, suka dianggap mirip katanya kayak orang jahiliyah yang bertawasul dengan berhala-berhala itu. Padahal itu gak mirip sama sekali. Mereka menjadikan sesembahan sebagai perantara sekaligus Tuhan. Sementara kaum muslim menjadikan para aulia, para anbiya, para salihin, para syuhada sebagai perantara dan tidak mempat Tuhan. Para wali itu sama-sama bertauhid seperti kita dan kita bertawasul dengan amal saleh mereka. Sementara para penyembah berhala itu bukan hanya bertawasul tapi juga menjadikan itu sebagai sesembahan mereka. Jadi beda jelas sama sekali. Wasilah dan tawasul memiliki hubungan yang sangat erat, tetapi definisi dan atau artinya berbeda. Wasilah adalah perantara atau sarana yang akan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan tawasul adalah tindakan atau proses menggunakan wasilah tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wasilah adalah objek atau subjek yang digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah, sedangkan tawasul adalah tindakannya. Demikian. Sekarang bagaimana Al-Quran melihat tentang kondisi ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min bakhiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala khamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala wahil kadiba wa aksaruhum la ya'qilun. Allah sekali-sekali tidak pernah mensyariatkan adanya bakhirah, saibah, wasilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Demikian Al-Quran jelas mengatakan bahwa wasilah bukan ajaran dari Allah. Mari kita buktikan lagi. Mengapa seseorang bertawasul atau menggunakan wasilah tersebut? Al-Quran akan menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lillahi dinul khasil ala lillahi dinul khalisu walladzina takhadu min dunihi awliya amana buhduhum illa liyuqarribuna illa wazulfa inna wahyakum bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun inna wahala yatiman wa kadzabun kafarun. Ingatlah hanya kemujaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dari Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang yang mereka perselisihkan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki kepada orang-orang pendusta dan orang-orang yang ingkar. Dua ayat tersebut jelas. Wasilah, yakni objek atau subjek yang dipakai untuk mendekatkan diri pada Allah, bukan ajaran Islam. Tindakan
tawasul, maka bertentangan dengan Al-Quran. TBC, kita cek nanti dengan Al-Quran. Apakah selaras atau sejalan dengan Al-Quran dan hadis terpilih. Dengan rincian, TBC rinciannya adalah pertama yakni takia, kedua tersesat, ketiga takabur, keempat tasabuh, kelima takhayul, keenam taklid, ketujuh tulul aman, kedelapan tawasul, kesembilan tiaroh, ke-10 tradisi, ke-11 tabarruj, ke-12 tabarruk. Nanti perlu kita evaluasi dengan Al-Quran. Apakah sejalan atau tidak? Karena sekali lagi, Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak dan pasti valid. Yang B dan C, maaf, kebodohan dan bid'ah serta khurafat. Itulah rinciannya. Sekali lagi, sebelum kita menarasikan tentang agama Islam, siapapun penceramanya, mari kita cek dan dicek Al-Quran. Apakah sejalan, seirama, dan seperjalanan menuju ridho Allah atau bertentangan? Karena bila bertentangan dengan Al-Quran, maka resikonya pertama yakni orang yang menarasikan, kedua umat akan menjadi korban, dan yang ketiga orang yang mengupload ulang tentang kajian yang materinya bertentangan dengan Al-Quran dapat jatah dosa masing-masing sesuai dengan kontribusinya, dan sangat berisiko di akhirat nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf, siapapun orangnya, sebelum bernarasi cek dan dicek dengan Al-Quran agar tidak tersesat kelak di akhirat. Karena bila sudah di akhirat nanti, siapapun tidak bisa mengelak dan pasti menyesal, dan tinggal penyesalan, tidak bisa direvisi. Cek kebenaran narasi Anda agar tidak tersesat. Demikian, maaf saudara, gaya saya seperti ini. Bukan apa-apa, tapi memang inilah yang saya mainkan agar kebenaran tersampaikan secara efektif, bukan fiktif. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.